Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau selalu memperhatikan dan peduli kepada kami. Kehidupan kami sampai saat ini itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 6-10. Tertulis demikian: semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat demi mujizat yang sudah dilihat dan dialami oleh bangsa Israel sejak dari Mesir sampai masuk di padang gurun, ternyata tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan terus percaya kepada Tuhan. Mujizat memang tidak dapat menjadi dasar kita dalam beriman. Walaupun mujizat bisa menjadi tanda agar kita percaya, tapi kita tidak boleh berhenti di situ, saudara. Kita harus terus bertumbuh supaya iman kita semakin dalam dan berlandaskan kepada kasih yang murni kepada Tuhan. Ada pelajaran berharga dan penting sekali yang kita dapat ambil dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dalam 1 Korintus 10 ayat 6 ini tertulis bahwa semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Pengalaman yang terjadi pada bangsa Israel di padang gurun harus kita perhatikan, saudara, karena hal itu merupakan warning atau peringatan buat kita semua yang hidup di hari ini. Ada 5 pelajaran dari bangsa Israel di padang gurun yang hendaknya menjadi teguran dan nasihat buat kita. Yang pertama, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Inginkanlah perkara-perkara yang baik. Hati kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Jangan lagi kita diperhamba oleh keinginan dosa dan kejahatan. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah hidup kita ini menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan menyembah berhala. Penting sekali, saudara, bagi kita untuk tidak menduakan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mari saudara, fokus penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang kita sembah, saudara. Biarlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan melakukan percabulan. Jagalah hati kita supaya bersih dari semua pikiran kotor. Miliki sikap hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Jauhkan diri kita dari segala hawa nafsu, dosa, percabulan,
perzinahan, dan semua dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, jangan mencobai Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Jangan ragukan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, dan jangan ragukan rencananya yang baik atas kita. Tunduklah dan taat selalu kepada pimpinan Tuhan yang menuntun kita masuk dalam rencananya. Yang kelima, saudara, jangan bersungut-sungut. Jagalah perkataan kita, saudara. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur, sehingga perkataan mulut kita adalah perkataan yang memuliakan Tuhan dan berisi ucapan syukur kepadanya. Sungut-sungut tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, ucapkanlah selalu syukur dan pujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pelajaran berharga dari bangsa Israel ini menjadikan kita lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan. Di dalam proses kehidupan yang kita jalani, mari miliki sikap hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, agar kita tidak mendukakan hati Tuhan, dan agar hidup kita senantiasa memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pelajaran berharga yang kami dapatkan dari kehidupan bangsa Israel di padang gurun menjadi peringatan yang berharga bagi kami, untuk kami menjaga sikap hidup kami benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami ini senantiasa memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami, dan biarlah dalam semua yang kami lakukan, nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, dan berbagai persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, kesembuhan, kekuatan, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan kami terima dengan berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.